mungkin setahun setengah, Mas. Jadi kita cuma nongkrongi motor, ngelap-ngelapi motor, bersihin-bersihin motor, terus diservis-servis. Setahun setengah itu nggak laku. Nggak ada yang beli. Nggak ada, orang cuma tengok-tengok lihat itu. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di gudang galeri motor jadul. Ini sebuah usaha yang dijalani oleh Pak Toto, menjual motor-motor jadul ya Pak ya, motor-motor bekas. Nah, ini merupakan sebuah ide yang menarik, di mana apapun yang kita sukai, apapun yang kita tekuni akan sangat berguna dan menghasilkan. Seperti apa kisah dan perjalanannya Pak Toto menjalankan usaha motor lawas? Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Toto Warsito yang punya owner galeri motor jadul ini. Ya, mungkin berbagai jenis motor jadul di sini, termasuk Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha. Kebetulan kita lengkap. Sebagian memang belum ada, sebagian kecil tapi kebetulan yang tahun yang terlama aja saya ada. Mulai tahun ini, kebetulan ini tahun 61 Sundap ini. Yang terbaru mungkin tahunnya 80, 90 kita nggak ada. Terus ya itulah. Kebetulan kita orang hobi, termasuk motor-motor cross ini, tapi bukan cross baru ini. Ini jadul semua. Itu termasuk jadul loh buat saya. Nah, termasuk jadul CRF sama Yamaha YZ itu. Suzuki-nya kebetulan ada TS di sana. Ada lagi di belakang, masih ada satu lagi TS. Termasuk ini Kawasaki KE ada juga. Gitu Mas, mudah-mudahan pembeli kita ke sini mungkin insya Allah tidak kecewa dengan kehadiran ke sini ini. Dulu saya pengusaha kayu jati, termasuk mebel, termasuk kayu jati. Mungkin itu udah lama saya itu usaha itu. Kok saat ini kebetulan lagi situasinya begini ini, saya alih profesi. Kebetulan saya ini penghobi motor-motor tua kayak gini nih. Dulu kita usaha jati itu saya udah punya motor kayak gini-gini nih Mas. Sudah punya 20 unit dulu itu. 20 unit. Kebetulan usaha kayu jati itu mungkin sepi karena situasi. Jadi alih profesi saya dengan hobi saya Mas ini Mas. Dulu mulainya itu cuma 20 motor yang pakai sendiri. Terus kebetulan ya ada masalah di rumah. Rumah saya itu kecil, sudah nggak muat di garasinya. Kita punya ide, kebetulan kita penghobi motor tua-tua begini ini. Justru kita tambah nih Mas. Sekarang mungkin kira-kira bisa 180 unit. Kok intinya pasti ini dijual. Tapi namanya kita orang hobi, jadi ya gitulah. Saya tuh suka karena tiap hari itu saya tuh pakai motor itu bukan satu motor ini aja, satu ini aja enggak. Tiap hari saya tuh motor tuh satu persatu kita coba. Tiap hari saya. Sebagian mungkin kurang sehat. Kalau orang pembeli, oh milih ini. Awalnya itu motor tuh hidup. Tapi harus karena ini di sini kan. Saya kalau pakai 180 unit berarti berapa bulan itu? Cuma satu.
sebulan aja baru 30 unit. Coba hampir setahun mas, berarti kalau saya tiap hari pakai satu. Tapi emang khususnya tak pakai ya kalau saya pengen coba keluarin motor itu, aku pengen pakai sama anak buah dikeluarin. Bos, mungkin harus diservis. Tak tunggu. Saya begitu itu. Karena kalau saya pengen motor itu langsung mas. Kalau kemauan saya itu gitu, anak buah tak siapin. Harus bisa. Khususnya di kampung itu kebetulan anak buah, saudara, temen. Jadi saling membantu mas. Tahu mungkin saudara saya, tahu adiknya apa kakaknya usaha gini, teman-teman apa saudara-saudara kita sudah membantu. Pak Toto aja gitu. Kebetulan ini tadi sudah, hari ini saya beli 2 unit. Baru ya mungkin 2 minggu yang lalu masuk sini 14 unit. Terus dari Kemang kita dapat 14 unit. Berarti 28 unit 2 minggu kemarin datang di showroom saya ini. Bukan showroom mas ini mas, bedeng ini kalau buat saya nih. Tapi gini mas, saya ini ngasih contoh orang-orang yang bersemangat, tidak harus pakai mungkin showroom yang bagus. Jadi pakai bambu aja kita bisa jualan untuk nyemangat anak-anak muda, biar semangat kita mas. Boleh, asal mau, saya mau membantu. Hobi saya itu motor lawas. Motor baru ya ada yang saat ini saya juga punya. Tapi khusus untuk keluarga mas itu mas. Kalau anak-anak saya yo yang kecil emang hobi motor kecil, ya motor yang jelek-jelek begini ini hobi. Dia kadang kalau pengen bapak mau pakai motor, ya tunjuk aja yang mana biar disiapin anak-anak. Aku bilang gitu mas. Paling rendah 3,5 juta. Terus saya berusaha mungkin memaklumi deh orang pengen motor antik klasik, tapi uangnya cuma sedikit, kurang, nggak ada, mungkin nggak ada 3 juta. Saya berusaha gimana caranya mungkin konsumen saya ini bisa memiliki dan bisa menikmati motor-motor kayak gini ini. Ada mas, harga sekarang 1 juta, boleh. Surat lengkap, STNK, BBKB. Jenis motor trail mas, kebetulan saya hobi trail. Modifan, jadi kita ya contohnya kayak gitu tuh. Yang harga 2 juta ya ada, harga 1,5 juta ada. Sekarang karena kita banyak pertanyaan begitu itu, saya berusaha untuk membantu mungkin orang kepengen motor-motor lawas mas. Oh yang paling mahal termasuk BMW saya mas. 97 mas. Iya. Termasuk serep saya itu mungkin termasuk ini mas. Ini mahal ini. Ini motor Sundap. Iya, tahun 61 ini. 61. Ini saya setelah sekali hidup mas. Saya setelah sekali hidup. Kebetulan tadi maaf nih, sebelumnya mohon maaf Bapak DPRD Depok, sebelumnya tak sebut dulu. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf. Kebetulan tadi ini Pak Haji kan nanya, Pak Toto ini bisa hidup. Loh, bisa Pak. Apa berusaha buktikan? Bukan sekali, 2 kali. 2 kali langsung hidup. Nah, ini paling mahal juga. Ini pispot mas. Oh, itu pispot. Itu TS. TS mungkin itu sebenarnya itu sudah laku. Sebenarnya saya itu emang kesayangan saya. Sejak dulu ini kesayangan saya. Tapi karena saya ini untuk perputaran tapi saya udah punya TS lagi. Ada TS lagi warna kuning ada. Kebetulan itu ya mungkin itu laku 48. Terus mohon maaf Pak Jajuli, Pak Haji Jajuli. Tadi ini kita starter langsung oke. Kebetulan beliau ini Pak Haji Jajuli DPRD Depok tadi beli motor 2 mas. Oh, iya. Yang satu di custom, yang satu di ori. Udah langsung kasih DP
langsung nggak banyak pertanyaan. Artis kebetulan tuh dulu saya punya Yamaha yang 600 cc kayak punyaan polisi itu. Tapi engine-nya aja sama ini. Yang Asop itu pernah beli ke saya. Termasuk Randy itu. Randy ya. Terus bukan pelawak, ini artis yang tinggal di sini nih. Terus maaf nih, termasuk Kolonel Budi, orang Angkatan Darat. Termasuk Kombes Rudi, orang Paminal Mabes. Kebetulan beli, Mas. Banyak, Mas, kok pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita yang beli, Mas. Kita ini membangun, mungkin saya rencana kayak gini itu gak segampang itu. Orang melihat saya cuma mungkin, wah, Pak Toto enak ya cari uang. Orang itu cuma melihat itu cuma enaknya aja, susah saya nggak ngerti. Nggak tahu susah saya. Ini kebetulan baru 4 bulan di sini. Kebetulan saya yang di rumah iya. Kebetulan dulu di depan lapangan terbang mungkin sebelahnya showroom Honda. Tapi sekarang mulai mungkin tanggal 17 kemarin sudah saya tutup. Karena maaf ini, Mas, kebetulan saya ini sibuk. Sibuk saya, urusan saya ini banyak. Jadi saya fokuskan di sana, tak tutup, tak pindah di sini semua. Dulu YouTube yang lainnya semua di sana semua, di toko yang lama semua. Ini baru 2 YouTube yang bikin saya di sini ini, Mas. Kok susahnya mungkin setahun setengah, Mas. Jadi kita cuma nongkrongi motor, ngelap-ngelapi motor, bersihin motor, terus diservis-servis. Setahun setengah itu nggak laku. Nggak ada yang beli. Nggak ada, orang cuma tengok-tengok lihat itu. Tapi saya seneng. Kebetulan ya namanya kita orang hobi. Jadi kita nggak mungkin nggak sakit hati. Karena tujuan saya ini, mental saya ini kuat. Karena saya tahu laku syukur, nggak laku ya sudah. Karena kita orang seneng. Ya dipakai sendiri gitu loh. Hari ini tadi 2 unit keluar. Kemarin berarti hari 17 Agustus itu 2 unit juga keluar juga. Hari 17 berarti tanggal ini hari Sabtu kemarin 1 unit juga keluar, Mas. Namanya dagang itu pasti dengan cari untung. Ya untung tuh namanya saya dagang ya pasti bukannya kita seneng kita jual nggak untung ya aku nggak mau, Mas. Karena biaya di sini itu banyak, perawatannya banyak. Ini oli-oli ini semua diganti baru semua. Itu buktinya ada semua. Oli-oli semua diganti baru di sini ini. Terus perawatannya, terus mekanik saya. Jadi saya cari, pastinya saya untung, Mas. Jadi Bapak punya mekanik khusus, Pak? Ada, Mas, ada, Mas. Mekanik kebetulan 1. Tapi nanti kalau yang mungkin mungkin namanya keterbatasan mekanik itu, jadi saya ngambil orang yang bisa membantu saya. Om Darwin, biasanya kalau urusan motor cross ini Om Darwin, pembalap motor cross juga, eksekutif motor cross, teman kita juga. Penggemar motor lawas tuh bukannya banyak, Mas. Mungkin ya sebagian orang termasuk dulu pernah punya sejarah, termasuk saya ini ngangkat sejarah zaman dulu. Jadi penggemar tuh kalau menurut saya saat ini lebih banyak. Justru sekarang ini mengarah anak-anak muda ini sekarang sudah mengarah ini, bukan kita di sini orang tua-tua aja. Anak-anak SMA, SMP itu maunya ke sini itu pengen beli motor jadul-jadul begini ini, Mas. Iya. Iya, Mas. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman kita
saudara-saudara kita, termasuk penghobi motor antik. Contohlah saya, karena ini bukannya pertama kali ini untuk mungkin sejarah. Kita angkat sejarah zaman-zaman dulu kita semua. Termasuk bapak-bapak kita itu dulu itu khususnya pakai motor-motor ini semua. Saya itu intinya kalau motor klasik tak beli mas, kalau sama saya itu mas. Tak beli. Aku masih pengen itu, saya masih pengen kurang harapan saya. Ini sudah tercapai nih mas. Ini nyari saya, subhanallah, ini bener-bener. Ini baru tercapai emang nih. Ini kebetulan di Kemang. Kemang yang punya motor 14 itu punya ini satu. Ini kebetulan dijual ke temennya. Terus aku mohon saya dibantu karena ini kesukaan saya. Jadi sama Pak Haji itu orang Kemang itu dibantu. Ini sebenarnya kalau udah ke orang lain, ini saya di Tambun ini. Saya udah dibeli orang Tambun. Kebetulan orang Tambun itu kan juga temennya Pak Haji itu, orang Kemang itu. Ya, terus kita mohon dengan sangat dikasih saya ini mas. Bisa tak beli ya gini ini memang ini rezeki. Ini idola saya ini. Yang beli mau dijual pak? Enggak pak. Oh, enggak. Saya sayang, terus terang saya sayang. Enggak dijual saya. Karena saya ya inilah, maaf nih, sebenarnya uang tuh ya kita perlu, bukan kita nggak perlu uang. Hati saya ini kalau masalah motor-motor kayak gini terobati mas. Nggak punya uang saya naik ini, orang pada ngeliat semua. Kemarin 17 Agustus tak pakai orang pada Pak Toto dada semua. Aku oh iya mari saya bilang gitu mas. Iya mas. Iya betul, dulu itu kebanggaan saya dulu itu. TS itu kebanggaan saya. Nah, kalau motor-motor ini BMW apa motor ini biasa saya. Itu idola saya itu. Sekarang alih posisi saya. Sedangkan saya mungkin sekarang ini. Siapapun boleh kalau pengen mungkin usaha begini, saya siap membantu. Jangan khawatir, bukannya kita teman-teman pengen gitu, oh saingan. Oh tidak. Tak bantu loh, ada rekan kita itu ada. Sering tiap hari kesini, main kesini. Ya tak ajarin. Boleh kamu sama saya nih, kamu ada uang berapa? Nanti tak siapin unitnya. Tapi harus pakai ini loh. Nama saya ini loh. Gudang Galeri Motor Jadul ini loh. Harus pakai nama saya. Jadi saya ini kalau mungkin minimal saya kan ya maaf nih, bukannya banyak orang tahu, ya sebagian nih, bukan banyak. Maksud saya itu untuk menjunjung atas nama, mungkin atas nama saya, tapi teman saya yang tak angkat itu justru teman saya. Tapi harus pakai nama saya. Jadi suatu saat mungkin unit orang kesini, unitnya nggak ada, bisa itu cabang saya bilang Pak Toto, saya bilang begitu itu. Boleh silakan tak bantu. Showroomnya di sini gampang mas, patokannya lapangan terbang Pondok Cabe. Patokannya lapangan terbang Pondok Cabe. Kebetulan ada showroom Toyota mobil. Toyota mobil saya persis di belakangnya, persis nempel di showroom Toyota mobil. Gitu mas.